إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan pengetahuan kita terhadap agama Islam. Kita tingkatkan pengamalan kita dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram maupun yang dimakruhkan olehnya. Kemudian kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Seorang muslim harus selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha dan berharap agar akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Pada hari ini ayyuhal ikhwan, kita bahas tentang sifat-sifat neraka. Bagaimana ciri-ciri neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita bisa mawas diri dan selalu teringat bagaimana ciri-ciri tentang neraka. Yang pertama, neraka itu sangat panas dan dahsyat azabnya. Sangat pedih azabnya. Di dunia ini tidak ada yang 100% azab, kesengsaraan. Sebagaimana tidak ada yang 100% berupa kenikmatan. Tetapi di akhirat, maka neraka itu 100% adalah azab dan tidak ada kenikmatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waquduhan nas wal hijar. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi. Api kalian ini allati yuqidu ibnu Adam, yang dihidupkan oleh anak Adam, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Dia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Maka berkatalah sahabat, "Lau kanat lakafat," atau lakafiyah. Kalau seandainya 1 kali lipat saja ya Rasulullah, maka sudah cukup untuk mengadab manusia. Kemudian yang kedua, neraka itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatan, atau disebut dengan kerak-kerak. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak terbawah dari lapisan neraka. Jadi dia bertingkat-tingkat. Kemudian neraka itu sangat luas. Neraka itu sangat besar dan sangat dalam. Kata neraka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, sebagaimana dalam surat Qaf, yauma naqul li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari di mana kami berkata kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka berkatalah neraka, hal min mazid, apakah ada tambahan? Menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat luas. Seluruh penghuni bumi pun jika dimasukkan ke dalamnya, maka masih cukup luas menampungnya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam.
Kata Rasulullah SAW, didatangkan, diseret neraka jahanam pada hari itu, ya, dan dia memiliki 70 tali kendali atau tali ikat, 70.000. Ma'kulli zimam sab'una alfa malak yajurrunaha. Dan di setiap tali yang 70.000 tadi, setiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Ya, ini menunjukkan betapa besar neraka jahanam. Oleh karena itu, ya ikhwan, jangan sampai kita ada yang bercita-cita untuk membuat kaplingan di neraka. Sesungguhnya dia sangat luas, sangat besar, dan sangat dalam. Bahkan matahari dan juga bulan yukawwarani, dileburkan di dalam neraka jahanam. Bumi saja sudah sangat atau begitu luas bagi kita, dan kita ketahui matahari berkali-kali lipat, ratusan kali lipat daripada bumi. Itu semuanya dileburkan di dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan besarnya neraka tersebut. Kemudian warna neraka. Warna neraka disebutkan dalam hadis, meskipun hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Dia itu hitam. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, uqida 'alan nari alfasanah hatta ihmarrat. Dipanaskan neraka itu sampai dia berwarna merah. Tsumma uqida 'alaiha alfasanah hatta ibyaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun, maka dia menjadi berwarna putih. Tsumma uqida 'alaiha alfasanah hatta iswaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai dia menjadi hitam. Fahiya sauda muslimah, dan dia itu berwarna hitam yang sangat kelam. Jadi ternyata ketika saya membahas hadis ini, meskipun diperselisihkan oleh para ulama hadis ini, para ahli kimia dan juga ahli fisika menyebutkan, antum bisa lihat di internet, warna dari api itu semakin dia dipanaskan maka merah, kemudian nanti ada berbagai macam warna dan sebagainya, kemudian menjadi putih. Kita kira itu adalah api yang sangat panas, ternyata ada lagi yang lebih panas. Dia mulai menghitam sampai dia itu sangat pekat hitamnya. Ya, itu terbukti secara ilmiah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini benar. Benar-benar api yang sangat panas berwarna hitam. Dan bagaimana dengan api yang sungguhannya di neraka nanti? Ini yang diketahui oleh manusia, warna api di dunia. Bagaimana kalau nanti di akhirat, ya, dia sangat pekat. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita jangan sampai bercita-cita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makanan dan minumannya? Makanan penghuni neraka adalah dari dhari. Dhari itu adalah pohon yang berduri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan untuk mereka kecuali dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak mengenyang, tidak menggemukkan, dan juga tidak bisa menghilangkan lapar. Begitu pula dia dari zakum, dari pohon zakum. Kata Allah Ta'ala, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Begitu pula minuman mereka wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka akan dituangkan, diminumkan air yang sangat mendidih sehingga bisa memutuskan, mencabik-cabik, menghancurkan am'a'ahum, usus-usus mereka. Begitu pula mereka diminumkan dari yang namanya nanah, sehingga mereka dipaksa untuk meminumnya dan mereka tidak sanggup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusqa min ma'in shadid, dan mereka akan diminumkan, dituangkan dari air nanah, yatajarra'uhu, dia coba untuk menelannya, wala yakadu yusighuh, hampir saja dia tidak bisa menelannya. Coba, ini adalah makanan
dan minuman ahli neraka. Maka bercita-citalah ayyuhal ikhwan agar kita tidak masuk ke dalam neraka walaupun sekejap, walaupun satu waktu. Kalau ada satu detik bisa dibagi menjadi beratus berjuta-juta waktu, maka jangan sampai bagian waktu itu kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Bahkan pakaian ahli neraka dipakaikan pakaian dari api. Ya, pakaian dari api. Mereka dibuatkan dari api. Subhanallah. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api. Bagaimana pakaian tersebut kita katakan Allahu a'lam bissawab. Tetapi perlu kita ingat, ahli neraka meskipun kulitnya nanti hancur, tubuhnya nanti hancur, maka akan dikembalikan seperti sedia kala liyadzuqul adab, agar mereka itu merasakan adab. Dihancurkan karena panas, karena siksaan, hancur badannya, tetapi dikembalikan lagi oleh Allah. Hancur lagi, dikembalikan, hancur lagi, dikembalikan, dan seterusnya, tidak pernah putus dari azab. Na'udzubillahi min dzalika. Dan tidak kalah pentingnya ayyuhal ikhwan, neraka jahanam itu marah ketika melihat penghuninya, calon penghuni neraka dari jauh, maka dia taghayyuzan, menampakkan kemarahannya, wa zafiran, menghembuskan nafas. Kalau ada orang yang sangat marah, maka bagaimana dengan neraka nanti? Dia menghembuskan nafasnya. Zafir itu hembusan nafas, dan neraka menghembuskan nafasnya, dan juga taghayyuzan, menunjukkan amarahnya. Baru dari jauh, apalagi sudah dimasukkan ke dalam neraka, karena neraka tahu bahwasanya orang yang dimasukkan ke dalam dirinya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagian ayyuhal ikhwan, orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang dikekalkan, ya, kecuali orang-orang yang beriman yang dicicipkan, dimasukkan ke dalam neraka, baru dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tapi untuk orang-orang kafir, mereka disebutkan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, ittaqullaha rabbakum. Neraka neraka itu memiliki 7 pintu. Kata Allah Subhanahu wa taala, laha sab'atu abwab. Dia memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi setiap pintu ada golongannya. Sebagaimana surga ada golongan-golongannya. Ya, di surga ada yang dipanggil oleh seluruh pintu. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan pernah berharap untuk bertemu dengan pintu neraka. Kemudian yang namanya tukang azab, kalau di dunia itu ada, di neraka juga ada malaikat-malaikat yang disifati oleh Allah ghilaz syidad. Ghilaz itu dari ghaliz, yaitu berkata kasar. Syidad itu yang sangat keras, sangat kuat. Maka tidak perlu banyak-banyak untuk mengazab penghuni neraka. Di dalam neraka ada tis'ata asyar, kata Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk mengazab manusia. Kemudian ayyuhal ikhwan, neraka itu memakan segalanya, tidak menyisakan apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha lazaa nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak melahap, yang mengelupaskan kulit kepala dan ujung-ujung badan. Jadi sebagian tafsirnya
kulit-kulit kepala, sebagian tafsirnya ujung-ujung badan. Yang jelas semuanya hancur. Dan ketika hancur akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka terulang mengalami azab. Kemudian di sana ada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Begitu pula api yang menyala-nyala. Begitu pula di sana ada palu-palu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahum maqami'u min hadid." Dan untuk mereka ada palu-palu dari besi. Maksudnya untuk menyiksa mereka. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu kita ayo ikhwan, ketika melewati hadis, ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri penghuni neraka, maka kita jangan sampai melakukannya. Ketika disebutkan dosa, maka jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan dosa tersebut, ya. Belum kita bahas macam-macam azab penghuni neraka dan juga apa dosa yang dia lakukan. Mudah-mudahan pada pertemuan lain insyaallah kita bisa menyebutkan apa saja amalan-amalan penghuni neraka sehingga mereka diazab di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya di hari Jumat perbanyaklah berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.